Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, ini kami vlog saat ini sudah memasuki trip perjalanan pulang. Jadi kita sudah menuju Gorontalo dari kota Toli-Toli. Kita sudah di perjalanan pulang ini, teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa video tayangan ini akan saya skip, tapi teman-teman masih bisa melihat menyusuri jalan sepanjang Toli-Toli menuju Gorontalo. Ya, saya ambil view-view yang bisa saya ambil ya. Jadi teman-teman sekalian, di sekitar perjalanan ini kita masih bisa melihat pemukiman penduduk. Jadi pada dasarnya rumah-rumah penduduk kita pada saat keluar dari wilayah Toli-Toli menuju Gorontalo ini, kita bisa mendapati rumah-rumah adat ya, rumah-rumah penduduk setempat yang masih bersifat tradisional. Rumah-rumah tradisional ini memang bukan, kalau kami lihat dia dibangun bukan karena masalah ekonomi dibuat seperti ini, tetapi pada dasarnya masyarakat mungkin setempat ini menginginkan memiliki ciri khas tertentu dari rumah yang mereka tempati atau diami. Jadi ini teman-teman sekalian, kita lihat di sepanjang jalan ini banyak potensi ya, potensi kelapa, potensi cengkih, potensi tanaman-tanaman perkebunan, tanaman industri ada di sekitar sini. Jadi kalau dari secara ekonomi kita melihat apakah masyarakat ini dia prasejahtera sampai banyak rumahnya ada yang mungkin yang terbuat dari papan seperti ini. Kami juga tidak berkesimpulan seperti itu, karena kami melihat potensi yang ada di sini justru sangat-sangat membuka peluang bagi masyarakat untuk hidup di atas menengah ke atas ya. Ini mereka punya rumah-rumah seperti ini, tetapi kita lihat ada rumah terbuat dari kayu, tetapi terbuat dari papan, tetapi justru sarang waletnya terbuat dari beton, terbuat dari gedung-gedung walet ya, rumah-rumah walet yang bagus. Jadi itulah, ini ada potensi geopark yang bisa kami lihat di sini. Jadi ada pohon-pohon tua yang di sepanjang perjalanan dari Toli-Toli menuju Gorontalo yang bisa kami shoot. Jadi teman-teman sekalian, di sini juga kami melihat ada beberapa kali kami ketemu dengan kerumunan monyet ya. Jadi ada kerumunan kera yang lagi jalan di sepanjang jalan menuju Toli-Toli sepanjang jalan menuju Gorontalo ini. Jadi kami lihat memang hutannya masih hutan rimba, dan kita sebentar lagi akan menyusuri Gunung Tinombala. Jadi seputaran Gunung Tinombala ini tentu banyak baik flora maupun fauna yang khas Sulawesi bisa kita temui di sini, dan memang ini termasuk medan ekstrim ya teman-teman sekalian. Karena di perjalanan ini kita mendapati beberapa banyak jalan tanjakan, dan memang kita lebih banyak menanjak di sini karena masih dalam perjalanan awal ini ya. Kita banyak perjalanan menanjaknya. Saya menyoroti beberapa tempat yang bisa saya ambil untuk melihat secara dekat potensi yang ada, baik di sumber daya alam maupun ini teman-teman sekalian, pohon-pohonan tua ya, pohon-pohonan yang tumbuh di sekitar perjalanan ini memang patut kita syukuri kebesaran Tuhan. Ini alam yang kita lalui di mana saja di Nusantara ini semua memiliki keanekaragaman hayati, dan ini memang tidak terpisahkan dari potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan di Sulawesi dan Toli-Toli maupun Gorontalo. Kita lihat ciri khas tanaman yang ada, perkebunan maupun potensi pertanian yang ada. Memang
tentu saja tidak berbeda dengan daerah-daerah yang lain, karena pasti juga daerah-daerah yang lain itu memiliki potensi yang hampir sama dengan kedua daerah ini, baik Bool Toli-Toli maupun Provinsi Gorontalo. Jadi Bool Toli-Toli yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan potensi yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi teman-teman sekalian, saya melihat lagi dari arah kiri saya, ini potensi yang ada. Ini sebenarnya kita sudah di lembah ya. Kita sudah berada di lembah. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kita jalan santai aja ini teman-teman sekalian, karena kita berada di lembah di Gunung Tinombala ya. Ini pemandangannya cukup bagus, cukup indah, tapi medannya memang cukup ekstrim ya. Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang semua potensi yang ada di Pulau Sulawesi dan di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, tentu saja kita bisa mendapati masih banyak tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa menjadi komoditas industri atau tanaman industri, dan banyak juga tanaman-tanaman pertanian yang memang dia cukup memperkaya hasanah flora dan juga jenis-jenis fauna yang ada di Sulawesi seperti anoa, kemudian banyak juga fauna yang ada di Sulawesi yang turut juga memperkaya hasanah flora dan fauna Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, tadi itu satu-satunya rumah makan yang ada berdiri di lembah atau di Gunung Tinombala yang kami lewati, yang tadi saya lewati tadi, itu satu-satunya rumah makan yang berdiri di situ. Berdiri. Jadi dia berdirinya di tebing atau di pinggiran jurang. Dan ini teman-teman potensi yang dapat juga kita lihat di Toli-Toli ini di sepanjang jalan menuju Provinsi Gorontalo, yaitu hutan-hutan belukar dan tanaman-tanaman yang sekarang kalau kita lihat pada era atau pada masa pandemi ini orang berlomba-lomba mencari tanaman-tanaman hias. Sebenarnya seperti tanaman pakis dan tanaman-tanaman yang biasa kita tanam, tanaman bunga itu supelir dan lain-lain itu, tanaman anggrek hutan, tanaman anggrek yang melekat di kayu itu kami lihat sepanjang jalan ini memang tidak terpisahkan dengan varietas atau keanekaragaman bunga atau tanaman hias yang biasanya orang cari ya, biasa orang cari untuk dihias di rumah pada masa pandemi. Jadi teman-teman sekalian, memang perjalanan ini siapapun yang berjalan dalam perjalanan jauh, karena ini jarak tempuh. Jadi teman-teman sekalian, di sepanjang perjalanan ini tentu kita melihat rumpun flora yang mirip, karena memang ini wilayah Pulau Sulawesi ya, beraneka ragam flora, pasti dia mirip satu sama lain. Dia teman-teman sekalian, kita sudah mendekati wilayah Kabupaten Gorontalo, jadi kita sudah mendekati wilayah Parigi Motong. Jadi memang perjalanan di sini sudah dapat dilaksanakan dengan melalui beberapa kabupaten tentu saja. Jadi ini kita sudah di sepanjang perjalanan Parimo. Jadi tidak lama lagi tentu kita akan memasuki Provinsi Gorontalo, tentu memasuki mulai dari Kabupaten Popuhato, dari Popayato Barat, kemudian Popayato Induk dan
Popayato Timur. Jadi kita ini udah di perjalanan di Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, di mana kita dapat melihat ya potensi yang ada dari Parimo menuju Pohuwato ini, potensi tambak ya teman-teman sekalian, dan banyak di sana sini tanaman bakau, hutan bakau ya, dan saya tidak sempat skip yang bagian kiri, tapi bisa kita lihat dari sini ya, bagian kanan saya ini ada tanaman-tanaman yang memang tanaman-tanaman perkebunan ya. Jadi ada perkebunan kelapa. Kemudian potensi tambak juga di sini sangat-sangat menonjol juga teman-teman sekalian, di samping masyarakat setempat mencari alternatif membuat rumah walet seperti yang kita lihat sana itu. Jadi rupanya dari dua kabupaten ini, Kabupaten Buol, Toli-Toli, dan kita memasuki Kabupaten Parimo Motong, ini memang Parigi Motong ini memang potensi walet ini memang banyak, karena rata-rata masyarakat tendensinya ke sana itu. Jadi berusaha di bidang burung walet ini. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat juga potensi-potensi yang ada di Parimo ini, pohon-pohon teman-teman sekalian, pohon-pohon besar ya di sepanjang perjalanan yang kita temui. Tentu saja ini kalau kita lihat sudah ada di wilayah perbatasan di baik kabupaten kemarin itu Kabupaten Buol, Toli-Toli, maupun Kabupaten Parimo ke Pohuwato, ini tentu saja merupakan tanaman-tanaman yang sudah cukup tua ya. Pohon-pohon besar ini dia tumbuh di sekitar di pinggiran jalan ini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau jalan ke arah Pohuwato, memang sudah mendekati Pohuwato, sudah semakin banyak terlihat ini potensi pohon-pohon besar ini dia. Jadi betapa kayanya memang Pulau Sulawesi ini dengan berbagai keanekaragaman hayati. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, dan sekarang kita tiba di satu tempat untuk singgah sebentar ya. Di tempat ini tempat makan, tetapi kayaknya ini sunyi juga ya. Dan di sana sini mereka menyediakan tanaman-tanaman hias ya. Di sini kita cuma berapa orang yang hadir. Kami lihat ini lokasinya cukup sunyi, tidak banyak orang, tidak kerumun. Dan di luar sana itu disiapkan ya tempat untuk toilet umum dan musola. Jadi kita singgah di sini, tidak lama kita singgah di sini teman-teman sekalian, karena makan siang kita di sini langsung kita menuju nanti Kabupaten Pohuwato. Jadi dalam perjalanan ini memang banyak tempat persinggahan kita, tetapi kita melihat tempat-tempat yang bagaimana di masa pandemi ini kita bisa melakukan aktivitas yang jauh dari kerumunan. Dan ini saya tertarik dengan bunga-bunga hias di sini. Mereka mungkin menjualnya juga ini untuk pelanggan, para tamu yang datang di sini. Jadi memang potensi menanam bunga di masa pandemi ini sangat mendukung sekali aktivitas orang-orang ya. Jadi teman-teman sekalian, saya skip video tadi, kita langsung menuju Kabupaten Pohuwato. Jadi ini kita masih dalam perjalanan yang cukup panjang teman-teman sekalian. Saya sengaja menyajikan vlog perjalanan ini ke teman-teman sekalian. Semakin banyak kita melihat spot-spot wisata yang ada di Pulau Sulawesi maupun yang ada di Nusantara ini pada umumnya, tentu semakin menambah cinta kita kepada tanah air. Dan tentu saja ini merupakan satu perwujudan bagaimana kita sebagai bangsa yang begitu kaya
dengan berbagai macam kebudayaan dan potensi sumber daya alam, potensi SDM-nya juga cukup handal. Tentu saja ini akan semakin meningkatkan pertama kesyukuran kita kepada Tuhan, dan kedua tentu semakin meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air ini. Bagaimana dengan karunia Tuhan ini, Allah telah memberikan tanah air kita yang begitu kaya, begitu sempurna ya. Jadi orang katakan Jamrud Katulistiwa. Jadi di sana sini kita bisa melihat semua yang ada di kita ini sebenarnya merupakan investasi besar ke depan. Investasi baik investasi secara finansial maupun tentu investasi dalam bidang lingkungan, karena kita tetap harus menyiapkan paru-paru bagi bumi ini sehingga kedepannya kita tetap memberikan jaminan keberlangsungan hayati kepada generasi penerus kita untuk dapat menikmati alam ini. Jangan dengan alam yang tersedia kita melakukan eksploitasi besar-besaran, tetapi bagaimana tetap kita terus melakukan penghijauan, kita tetap menanam kembali dan menjaga keberlangsungan hayati ini sehingga semua potensi sumber daya alam hayati yang ada ini kita dapat nikmati secara berkelanjutan ya. Jadi teman-teman sekalian yang terus dan selalu mengikuti channel saya, konten saya ini, tidak banyak lagi mungkin yang dapat kami tayangkan pada video saya ini karena kita memang sudah di arah perjalanan menuju Gorontalo. Kita lihat di sana sini khas Gorontalo itu sudah mulai nampak karena masuk wilayah perbatasan. Tentu saja kita mulai kelihatan perbedaan ciri khas pemukiman. Kita bisa melihat dari aspek demografinya, dari aspek geografi tentu memiliki hampir kesamaan, tapi kita mungkin bisa melihat beberapa tampilan perbedaan budaya, perbedaan etnis yang tampil di permukaan ketika kita melewati. Tapi apapun itu, perbedaan etnis, perbedaan. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kita di sepanjang Parimo menuju Pohuwato ini, jadi Parigi Motong menuju Pohuwato, kita sudah melihat potensi-potensi yang tidak kalah ya antara satu daerah dengan daerah lain. Dengan banyaknya potensi yang ada ini tentu saja semakin menambah rasa kesyukuran kita kepada Tuhan, karena yang paling penting di sini adalah kita mensyukuri ciptaan Tuhan, kemudian kita menjaga keberlangsungannya, kita menjaga lingkungan bersama, kemudian di masa pandemi yang cukup panjang ini kita terus menjaga kesehatan, tetap terus menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk kita saling mengingatkan ya, kita saling mengingatkan bagaimana terus menggunakan masker atau facial mask kita, kemudian berada di tempat-tempat umum kita selalu rajin mencuci tangan atau membawa hand sanitizer sendiri. Tidak lupa kita menjaga jarak dan selalu menghindari kerumunan. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti tur saya, perjalanan sepanjang Buol, Toli-Toli, Parigi, Motong, dan sekarang kita masuki Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Popayato Barat, kemudian kita akan masuk Popayato Induk dan Popayato Timur. Di sepanjang perjalanan ini banyak kesan-kesan yang hadir dan semua tidak terlepas dari rasa kesyukuran kepada Tuhan, karena begitu banyaknya rahmat, begitu banyaknya karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan ciptaannya ini.
Di sana sini jalan mulai nampak begitu indah, begitu elok ya teman-teman sekalian. Di tengah perjalanan ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan syukur kepada Tuhan dan teman-teman sekalian. Kita berharap bersama pandemi ini segera akan berakhir. Kita berharap bersama dan kita terus akan meningkatkan semua potensi, semua sumber daya yang dapat kita unggulkan, kita jadikan ikon daerah, kita jadikan branding di daerah masing-masing untuk kita promosikan baik secara domestik maupun ke mancanegara. Semua potensi ini tentu akan menjadi pemasukan bagi daerah dan bagi negara tentu saja, dan semua hal yang kita laksanakan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan sehingga itu kita berharap, berdoa bersama semoga pandemi ini segeralah berakhir dan kita memasuki kehidupan baru yang lebih menjanjikan. Jadi teman-teman sekalian yang masih selalu mengikuti channel saya bersama saya dalam perjalanan vlog jalan-jalan balik Kabupaten Parigi, Moutong, Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Tetap terus teman-teman yang masih terus mengikuti channel saya. Semoga perjalanan ini menyenangkan. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan yang belum subscribe untuk dapat subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.